Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Alfitra Salma, Afrian Wahyu Ananda, Anggi Merilia, Anggia Wiguna, Anissa Urohmah, dan Indah Mayangsari. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami dengan judul Konsep dan Cara Pengimplementasian Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Prinsip kontinuitas adalah perlunya ada kesinambungan khususnya pada bahan atau materi kurikulum antara jenis dan jenjang program pendidikan. Menurut Sholeh Hidayat, dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan dua aspek kesinambungan. Aspek yang pertama adalah materi-materi ajar yang digunakan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat berikutnya hendaknya sudah diajarkan pada tingkat sekolah sebelumnya. Kemudian aspek yang kedua di sini adalah materi-materi ajar yang sudah diajarkan pada tingkat sekolah sebelumnya tidak perlu lagi diajarkan pada tingkat sekolah berikutnya, kecuali atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ibarat kita menaiki anak tangga, untuk sampai pada lantai atas, kita perlu melewati atau melalui setiap anak tangga yang dimulai dari anak tangga pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Meskipun mungkin kita bisa melalui atau melewati dari anak tangga pertama menuju langsung anak tangga ketiga, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, dalam praktiknya di lapangan, mungkin kita pernah menjumpai atau mendapati materi yang sama pada antar jenjang. Hal itu sebenarnya sah-sah saja, dikarenakan materi yang diulas pada jenjang yang lebih tinggi merupakan kelanjutan dari materi pada jenjang sebelumnya. Bahkan penjabarannya pun akan lebih luas dan lebih mendalam. Nah, itu tadi adalah prinsip-prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi disebut juga dengan prinsip praktis. Mengapa demikian? Karena kurikulum bukan hanya harus ideal, tetapi juga harus praktis. Yakni harus mengusahakan agar dalam pembangunan kurikulum atau pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, mendayagunakan biaya, dan dapat mendayagunakan sumber-sumber lainnya agar dalam pengembangan kurikulum itu dapat berjalan secara efisien dan optimal. Begitu. Jadi harus tepat sasaran dan juga disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Kemudian adapun faktor yang mempengaruhi pengembangan prinsip efisiensi yaitu ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yaitu berkaitan dengan fisiologi dan psikologi peserta didik, yaitu berkaitan dengan bagaimana kesiapan peserta didik tersebut dalam menerima tentang kurikulum baru. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, yaitu yang berkaitan dengan lingkungan, sarana dan prasarana, dan juga materi pembelajaran yang diajarkan. Jadi dalam setiap pengembangan kurikulum itu juga harus melihat sarana dan prasarana yang ada, apakah mumpuni atau sesuai dengan kebutuhan siswa atau sesuai dengan kurikulum yang akan dikembangkan. Jadi harus melihat faktor-faktor antara faktor internal dan juga faktor eksternal. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikan prinsip efisiensi, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama pengembangan program, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga evaluasi. Yang dalam pengembangan program, contohnya seperti merancang program tahunan di program semesteran seperti program semesteran bimbingan konseling yang dirancang pada awal tahun ajaran baru berdasarkan asesmen kebutuhan. Mengapa seperti itu? Ini sangat berkaitan dengan prinsip efisiensi karena dalam mengembangkan suatu perencanaan atau program semesteran itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, dari sanalah bisa diadakan asesmen sesuai kebutuhan siswa masing-masing. Hal ini sangat berkaitan dengan prinsip efisiensi, yaitu dengan cara menjalankan asesmen terlebih dahulu sehingga biaya dan waktu yang dikeluarkan atau yang digunakan menjadi lebih efisien begitu. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Contohnya dalam menyampaikan materi itu harus fokus pada tujuan inti yang ingin dicapai menggunakan media pembelajaran yang mumpuni, media pembelajaran yang bisa membuat siswa lebih tertarik dalam belajar sehingga hal tersebut bisa
mendapatkan mendapatkan ketertarikan kepada siswa, mencapai ketertarikan kepada siswa, sehingga tidak ada yang namanya pembelajaran yang terjadi secara berulang-ulang. Hal ini berkaitan dengan efisiensi, yaitu waktu. Yang ketiga yaitu evaluasi. Dalam hal tersebut, setelah adanya pelaksanaan kurikulum tahunan, semester atau harian sesuai dengan program yang sudah dirancang, maka di akhir pembelajaran atau di akhir setiap semesteran itu akan diadakan layanannya berupa evaluasi, yaitu bagaimana mengevaluasi berjalannya kurikulum tersebut, apakah cocok atau tidak diterapkan di suatu lingkungan atau di suatu lingkungan sekolah tersebut. Kemudian sebagai contoh konkret penggunaan prinsip efisiensi dalam mengembangkan kurikulum, yaitu ketika dalam pelajaran BK atau bimbingan konseling itu harus dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan program pembelajaran yang akan dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan siswa. Sebagai contoh, pemberian layanan bimbingan konseling di salah satu SMP itu menggunakan cara yang sederhana melalui pohon karir. Kemudian berkaitan dengan manajemen waktu, yaitu selama proses pelayanan bimbingan konseling tersebut sudah diatur secara efisien, sehingga tidak banyak waktu yang dibuang secara sia-sia. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa prinsip efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang dimana dalam pengembangan proses tersebut juga harus berkaitan dan mengingatkan kita kepada penggunaan waktu, biaya, dan juga personalia. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip efektivitas. Menurut Hamali, Kamal, dan Muktiana, prinsip efektivitas itu mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan dengan tepat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi prinsip efektivitas ini berhubungan dengan cara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas dan implementasi kurikulum di dalam kelas. Maksudnya itu adalah sebelum melaksanakan kegiatan mengajar, guru itu membuat sebuah rancangan pelaksanaan pembelajaran, di mana pada sebuah rancangan pembelajaran tersebut terdapat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Dan dalam menyusun RPP tersebut disesuaikan dengan kurikulum yang sekolah gunakan dan memperhatikan juga karakteristik dari peserta didiknya. Jadi dengan adanya RPP tersebut, agar pengembangan kurikulum dapat mencapai tujuan, di sini ada prinsip efektivitas, sehingga dengan adanya prinsip efektivitas ini kan prinsipnya yang berhubungan dengan guru dalam mengajarkan materi pembelajaran. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, implementasinya itu adalah guru membuat sebuah perangkat pembelajaran sebelum mengajar. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip fleksibilitas kurikulum. Apa yang dimaksud dengan prinsip fleksibilitas kurikulum adalah sebuah suatu pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang mana ini tuh menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan juga perkembangan zaman.
Prinsip ini memungkinkan kurikulum bisa berubah dan juga berkembang seiring dengan kebutuhan siswa dan juga perkembangan zaman. Dalam prinsip ini, kurikulum tidak lagi dianggap sebagai suatu benda yang statis, tetapi suatu proses yang dinamis. Apa itu proses yang dinamis? Adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Selanjutnya kita masuk ke dalam keuntungan prinsip fleksibilitas kurikulum. Yang pertama itu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, hal itu bisa membuat siswa menjadi merasa lebih tertarik dan juga termotivasi selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bisa membuat siswa jadi lebih siap untuk menghadapi tantangan di zaman yang akan datang nanti. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena kurikulum ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan juga dengan perkembangan zaman. Kemudian implementasi atau penerapan dari prinsip fleksibilitas ini. Yang pertama itu ada keterlibatan dari semua pihak. Yang pertama itu ada dari guru, siswa, dan juga orang tua, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, evaluasinya itu dilakukan secara terus-menerus. Kenapa? Karena kebutuhan siswa dan juga perkembangan zaman itu kan berubah. Jadi kita butuh untuk memperhatikan apakah kurikulum ini tuh sudah cukup untuk diterapkan ataukah masih ada kekurangannya atau bagaimana. Itulah kenapa evaluasi harus terus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga itu pengembangan kurikulum yang terbuka akan memungkinkan adanya masukan dari semua pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum tersebut. Lantas, bagaimana fleksibilitas kurikulum dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan juga perkembangan zaman? Kurikulum perlu dirubah untuk menyesuaikan kebutuhan siswa. Kurikulum yang fleksibel, adaptif, dan juga merangsang kreativitas dapat menyesuaikan keberagaman dari tiap-tiap daerah dan perkembangan zaman. Prinsip fleksibilitas ini itu bisa mengusahakan agar yang dihasilkan itu bisa memiliki sifat yang luas, lentur dalam pelaksanaannya, dalam penyesuaiannya berdasarkan situasi, kondisi tempat, waktu, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.